Berarti semua yang ada di situ ada fungsi sebenarnya. Maksudnya kolesterol, kalau tidak terlalu banyak, itu dibutuhkan oleh tubuh. Betul. Sebenarnya kita tuh salah kaprah kolesterol itu. Dia tuh adalah transportasi. Itu bis untuk mengangkut lemak. Makanya gua Cing, kalau pasien gua tuh gua nggak pernah, Bapak nggak boleh makan ini nggak. Semua boleh. Tapi porsi sama frekuensinya yang kita kendalikan. Daripada kalau kita stop sama sekali, timbulkan stres. Stres itu faktor resiko satu lagi loh berdiri sendiri. Sakitnya pikiran ini, mind, atau kalau orang bilang nih mental health sekarang. Orang-orang tuh sekarang lagi menggalakkan itu gitu. Tapi kadang-kadang menggalakkannya secara tidak benar gitu loh. Ada stres tuh yang berkepanjangan, Cing. Dan ini paling banyak terjadinya sama laki-laki, Cing. Stres berkepanjangan. Ngerasa nggak tuh laki-laki kalau dia stres? Banyaknya enggak. Nah, laki-laki banyaknya kan nggak bercerita. Gampang banget kalau mau ngancurin laki-laki, Cing. Ya orang yang bisa ngancurin laki-laki itu bukan musuhnya. Orang yang deket dia. Yang di samping-samping dia nih. Yang laki-laki itu berkorban untuk orang itu paling gampang ngancurin dia. Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Dr. Saga. Saga Sabara. Terima kasih, Cing Abdel. Iya, finalis berapa besar, Dok, lo? 8 besar. Emang udah lama lo stand up? Baru, Cing. Itu mulainya tuh, kalau komunitas kan memang baru banget ya. Awalnya stand up itu disuruh-suruh tuh, ada FKUI, Disnatalis gitu. Oh, nih konsulin saya di Harapan Kita kan. Lucu nih lu stand up situ. Ikut ada menang. Terus habis itu kan vakum ngisinya di lokal-lokal. Waktu itu pernah ketemu Cing Abdel. Di mana? Acaranya Aritmia, acara Dr. Sunu. Oh iya. Cing Abdel sama Temon. Iya. Itu saya MC kan itu. Oh, lo MC-nya. MC itu. Itu disuruh ya kalau gitu ya? Disuruh. Sebagai residen disuruh konsulen? Disuruh, tapi dibayar. Oh, kalau residen nyuruh koas nggak bayar ya? Nggak boleh, Cing. Kalau residen tuh batasnya nyuruhnya junior aja. Junior residen? Junior residen. Kalau koas kena marah. Walaupun kita menyuruhnya memang sesuai medis ya misalnya. Oh, pasien ini tolong di ini. Koas tuh nggak kita suruh lagi sekarang. Oh, sekarang. Sekarang. Kalau dulu kan saya nggak tahu. Kalau suka ada yang bilang, kedokteran kayaknya terlalu ini senioritas. Dulu apa sekarang tuh? Masuk residen disuruh. Sebenarnya tuh dari tahun 1880. Lama banget. Iya. Belum ada residen. Iya, semuanya koas. Udah ada residen. Udah ada. Cing, namanya Halstead. Halstead ini ceritanya dia yang mencetuskan sistem residensi yang seperti sekarang. Residensi itu adalah pendidikan dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis. Ya. Atasannya dia namanya konsulen. Residen paling atas itu dia tuh membentuknya tuh seperti piramida. Ya. Di mana paling atas ini namanya chief. Chief itu adalah ketua dari residen-residen. Oh, oke. Jadi misalnya ini stase aritmia. Kan stasenya ada banyak nih bagian-bagiannya. Yang lagi di sana chiefnya siapa? Misalnya saya. Nanti ada level 1, level 2, level 3 yang tugasnya berbeda-beda. Gitu. Biasanya chief itu kan mengambil keputusan dan mengkonfirmasi. Nanti yang level 1 chief ini tapi masih residen? Masih residen. Oke. Chief ini dia yang akan semua pasien tuh harus semua dia lihat, maksudnya tapi dia nggak berkontak banyaknya. Oke. Nanti yang pertama ini yang melaksanakan tugasnya yang level 1. Oke. Pasien ini mau dipasang ring misalnya atau mau dipasang alat pacu. Nanti dia yang dorong ke atas. Dia yang mengerjakan dengan pengawasan gitu. Nah, yang level 2 itu yang meriksa sama pelaksana. Nah, biasanya yang level 3 tuh yang administrasi. Kalau kita di kardio seperti itu. Nah, yang mencetuskan seperti ini tuh Halstead itu tahun 1880. Jantung memang dia? Dia bedah. Oh, bedah. Di John Hopkins Hospital. Cuman masalahnya Halstead ini Amerika dong? Amerika. Oh, oke. Jadi Halstead ini dia itu pernah kecanduan kokain, gara-gara dia pakai kokain untuk anestesi lokal, dia nggak tahu efeknya. Terus setelah itu kecanduan morfin, makanya dia tenaganya nggak bisa habis. Nah, kita niru dia. Kecanduan nih. Kita niru dia, maksudnya energi, makanya residen itu kan sebenarnya kalau di luar namanya residen itu sebenarnya dia namanya residen kan
penduduk kan. Yeah. Jadi dia sebenarnya tinggal di rumah sakit sesungguhnya. Oh. Pada aslinya gitu loh. Sehingga kapan aja diminta ada. Ada. Nah, sekarang pulang lo tapi diperlakukan sebagai residen. Iya betul. Kapan aja harus siap. Harus siap. Dan residen di dunia ini yang bayar cuma di Indonesia. Yang lain dibayar semua, Cing. Sempet ini nggak? Sempet buka praktek nggak? Kalau lagi masa residen? Nggak boleh, Cing. Karena kan kita tuh statusnya masih dokter umum. Kemudian SIP kita itu surat izin praktek kita itu surat izin praktek pendidikan. Maksudnya? Lagi pendidikan, jadi nggak boleh ditaruh di klinik di mana-mana. Jadi nggak bisa kan kalau pendidikan perlu surat izin praktek ya? Iya. Nggak boleh karena nggak bisa ditaruh karena SIP-nya pendidikan ngelok dia dari kementerian sama dinas. Kalau nyolong-nyolong mah masih ada. Misalnya gantiin siapa gitu ya. Kadang-kadang masih ada, tapi masih di bawah supervisi sih. Nggak boleh pakai nama dia sendiri gitu? Nggak boleh pakai nama sendiri. Gantiin aja. Itu pun kucing-kucingan, Cing. Ketahuan sih nggak boleh. Kalau ketahuan anjing jadi. Anjing anak nih, datang buka praktek benar. Hanya bisa kucing-kucingan, kalau ketahuan anjing. Iya. Kalau yang disuruh-suruh di luar ini, di luar konteks apa namanya kerja, bukan kerja aja, pendidikan. Balik lagi, Cing, itu ada oknum kan. Tapi kalau gue pribadi nih, kalau di kardio itu, kardio UI ya terutama, kita tuh memang nggak boleh ada senioritas. Jadi kalau nyuruh itu, kalau sudah bukan, walaupun ini di rumah sakit nih, gue nyuruh junior gue ngelakuin tugas gue, kena gue. Skorsing. Skorsingnya bentuk apa? Turun tingkat. Ya skorsing paus nggak lulus tase terus ngulang gitu. Biasanya begitu. Kalau misalnya kita, karena dilatihnya tuh disiplin, komitmen, tanggung jawab gitu-gitu. Nggak cuman harus pintar ya. Tapi di tempat lain coba ada prakteknya. Kalau kita dengar cerita-cerita ya, memang banyak, Cing. Orang misalnya si senior-seniornya main bola, dia suruh nyari sirop, jam 7 ya udah ada di lapangan. Masa dokter? Kalau kayak gitu ya, sedikit-sedikit ya, masih ada. Tapi kan itu dalam konteksnya di luar dan dalam acara ya. Dalam acara gitu. Enggak, ini rutin nih main bola hari Sabtu. Ya paling disuruh nyari wasit. Cari wasit ya, gini, gitu-gitu. Tapi kalau makanan segala macam, biasanya justru yang bawa tuh senior. Oh gitu. Yang konsulen kan masih main nih, masih main. Nah, mereka bawa makanan, bawa ini. Kita sekedar ngumpul-ngumpul aja. Tapi ya kalau dipekerjakan, ini potong-potong buah ya kayak di tempat lain tuh. Di kardio enggak. Oh di kardio enggak. Yang gua ngomongin sih di... Iya masih Cing. Kalau ngelihat orang tuh masih. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau 2024, 2025 masih ada. Masih ada. Emang itu berarti budaya turun temurun dari budaya. Itu, apa sih namanya kalau ini? Senioritas. Jantung, bedah, ini namanya apanya tuh? Oh itu program studi. Iya, program studi. Ya kalau yang keras kan, yang olahraganya keras kan biasanya bedah tuh. Bedah. Bedah. Iya. Kalau anak kan ya yang penting jarang dia tuh yang main-main bola begitu. Ya, mungkin mainnya di yang lain gitu ya. Kalau kardio mah banyak, jantung mah banyaknya mainnya di rumah sakit ya. Seminar ya? Seminar di rumah sakit. Acara-acara seminar. Acara-acara seminar gitu. Ya dulu juga kan kayak misalnya seminar nih kepanitiaan, kadang-kadang kan kita nggak pakai IO kan, ya jadi kita ngatur sendiri. Nah masalahnya tuh kita ngatur acara tapi kita masih kerja di rumah sakit kan. Cuman ya itu tuh sangat bermanfaat juga karena pada suatu saat nih sekarang gue jadi dokter jantung nih, gue tuh akan mengadakan acara seperti itu juga gitu loh. Ya akan tahu gue, ini cara ngundang pembicaranya begini gitu, cara bekerja sama-sama farmasinya begitu. Gitu, ngadain tempatnya maunya kayak mana gitu. Jadi kurang lebih banyak tahu ya. Kemarin itu gue ada acara ini tuh, dia kalau nggak salah dia Natalis FKUI kalau nggak salah, khusus FK-nya ya. Jadi disuruh stand up tuh di situ, turun dari mobil udah ada yang nyambut nih, Cing gitu, jadi bawain ini segala macam. Sampai sana pas sampai ruangan ada orang masuk nih, apa namanya? Tendik, tenaga pendidik. Iya, masuk gitu. Manggil si orang ini, "Dok, ini di mana?" "Dah, lo dokter," gitu. Tapi dia gue bawa-bawain gitu. Kalau bawa-bawain sih gue bilang gitu,
iya nih gue lagi pengen residen katanya gitu. Oh itu anak magang, Cing? Iya. Belum residen? Iya, gue lagi mau residen lagi. Cari muka lah katanya gitu. Jadi dia ada staff gitu, biasanya nanti mereka magang ke staff tersebut. Gitu. Nanti hadiahnya adalah rekomendasi. Nah, cuman buat yang pengen magang nih, ini gue kasih tahu nih. Iya. Magang itu pisau bermata dua, Cing. Kalau kita magang, misalnya ada orang magang sama misalnya dokter Cing Abdel nih, dokter Suno nih, kan staff di sana. Magang itu antara dua. Kalau lo bagus, lo kelihatan bagus. Kalau lo jelek, lo udah ketahuan jelek. Iya. Jadi ya udah lo magangnya jelek, lo nggak usah jadi. Rekomendasi gitu. Tapi pas itu kan pasti nelpon tuh penguji. Ujian residen itu kan berat, Cing. Lebih berat daripada masuk suci menurut gua ya. Di karantina juga? Enggak, Cing. Tapi kompetisinya ketat, Cing. Tesnya sampai 7-8 tahap. Gua dulu masuk kardio. Rasio penerimaannya? Peminat sama daya tampung? Jadi berkas yang masuk tuh mungkin ribuan ya. Yang terseleksi itu ya IPK, TOEFL segala macam, masa kerja dan pengabdian ya mungkin pas gua tes tuh sekitar 120-an. Yang keterima 10. 10% doang berarti? Iya, yang keterima 10. Yang 10 ini karantina 5 tahun istilahnya. Iya sih. Karantina 5 tahun, digaji, cobaan keluarga, cobaan ini. Mulai gue dulu, Cing, berat banget. Kan cerai gue. Lagi residen cerai gue. Nah itu maksud gue nih. Diperhitungkan gak sih gitu? 5 tahun nih orang dengan umur yang udah bilang dewasa ya. Terus gak punya penghasilan gitu. Pertanyaannya kan cuma satu waktu pas kita tes. Kamu siap nggak? Siap. Di tempat lain mungkin ada yang karena takut kejadian-kejadian seperti ini, ada yang sampai diliatin buku tabungannya. Bisa nih menanggung selama kira-kira nih masa cukup studi. Nggak? Cukup nggak? Sebenarnya tujuannya seperti itu kan. Tapi kalau dilihat secara jarak jauh, wah ini nggak sopan nih. Ini mau apa nih? Mau minta duit gitu kan? Padahal tujuannya di tempat-tempat lain ya. Di tempat saya nggak. Ya mungkin melihat, ini kayaknya siap nih. Dia segini. Merantau misalnya. Segini ngekos cukup nggak? Tinggal makan di luar. Biaya hidup belum. Rumah orang tua misalnya di dekat rumah sakit. Ya mungkin segini aman gitu. Kadang-kadang gitu karena prodi itu dia sebenarnya paling nggak pengen kalau misalnya anak residen tuh berhenti di tengah jalan. Jadi kalau sudah di dalam itu disupport. Bisa mungkin lulus lah gitu. Ya, disupport. Gimana. Beasiswa nggak ada, Dok? Beasiswa nggak ada. Kecuali beasiswanya kita dapatkan. Kalau kita kuliah kan biasa di dalam nih kita cari beasiswa ya. Kecuali beasiswanya memang kita dapatkan sebelum kita tes. Nah, kalau itu mah banyak, Cing. Beasiswa yang misalnya dari PNS tuh dapat dari banyaknya sekarang yang diterima malah jadi yang kayak gitu karena takut yang mengeluh karena 5 bulan gak digaji ini kan. 5 tahun. PNS nih udah di puskesmas berapa tahun nih mau tes, ya udah kan ada gaji PNS-nya yang masuk. Ada yang LPDP nih. LPDP kan mengajukan nanti pengabdian di mana gitu. Atau polisi tentara. Polisi tentara kan udah punya gaji polisi tentara kan, bisa masuk. Dan yang kayak gitu lebih mudah diterima karena dianggap dia akan stabil gitu. Ya, tapi kan tidak menentukan dia qualified atau enggak. Betul. Akhirnya secara. Jadi harus lolos yang pemberkasan ujian tulis dan lain-lain itu dulu, Cing. Baru dilihat nih ini siapa gitu. Tadinya kan tutup mata dulu nih. Kertas dan berkas yang bicara kan. Begitu masuk wawancara itu, pas wawancara tuh dia 50-50, Cing. Kayak kita pre-show gitu. Jadi yang diwawancara 20, yang keterima 10 gitu. Gitu. Nah, itu finansial termasuk pertimbangan. Kalau di tempat kardio di UI itu nggak ditanya, tapi cuma ditanya kira-kira kamu siap nggak? Gitu. Nggak. Ya, tapi mereka lihat background kan kayak orang ini udah kerja misalnya di Papua 3 tahun. Udah banyak tabungan kamu, udah banyak. Ya biasanya nanya kan kayak gitu kan. Oh ya, mereka kayaknya cukup lah kalau udah nabung 3 tahun ya. Misalnya gitu kan. Atau misalnya, kamu gimana nanti ini residen nggak ada pembiayaan karena ya staff kita tuh ya cuman bisa ya kayak gitu nanya. Dia nggak bisa ngegaji kita. Ngegaji kan kementerian dan lain-lain ya, dan rumah sakit gitu.
Nggak bisa, mereka cuman bisa bantu nanyain apakah mereka siap apa enggak gitu kan. Oh, aman, misalnya Prof, itu bapak saya punya pabrik apa, oh ya udah aman gitu loh. Kira-kira kan kayak gitu. Ya cuman memastikan aja kalau misalnya si anak calon residen ini nggak bakal berhenti di tengah jalan sih. Ada nggak orang yang berhenti gara-gara finansial? Gua hampir. Oh ada. Gua hampir, Cing. Karena ya kita nggak tahu juga ya kondisi keluarga ya kayak gimana ya. Dia punya tanggungan atau dia harus ngebiayain. Karena finansial itu kan salah satu faktor, Cing. Jadi kadang gara-gara finansialnya goyang, misalnya dia punya suami atau punya istri nih, punya anak, finansialnya goyang, banyak masalah sama anak istri, ya kan? Depresi segala macam. Kerjanya nggak oke, nggak perform kan di residen. Sementara kita kan pegang nyawa ya, apalagi jantung. Kadang-kadang ya kejadian makin drop. Ya akhirnya mengundurkan diri, ada yang kayak gitu, Cing. Kayak gini-gini pernah dibahas gak sih? Ada seminar yang khusus membahas masalah ini. Orang 5 tahun gak digaji kan? Sebenarnya, nah itulah, Cing. Sebentar, di luar negeri gimana? Di luar negeri dibayar, Cing. Residen dibayar? Dibayar. Oh, makanya satu-satunya residen yang tidak dibayar adalah di Indonesia. Di Indonesia. Temen gua, Cing, residen di Jerman, gajinya lebih banyak daripada gaji gua spesialis, Cing. Padahal dia residen. Nah, kata gimana lu, kapan lulus kalau ngobrol nih? Gua nggak lulus juga nggak apa-apa, kata dia gitu. Yang residennya dibayar. Sama siapa tuh? Sama rumah sakit. Sama rumah sakit? Rumah sakitnya. Jadi dia memang mempekerjakan dokter sebagai residen. Jadi, nah ini yang sedang dicoba di Indonesia tuh, hospital base. Oke. Jadi kayaknya udah ada beberapa ya? Udah di harapan kita juga ada gitu. Cuman masalahnya yang pengen gua suarakan ini adalah kalau mau hospital base, kan kita program residen sudah ada kan. Ini ada 5 tingkatan nih yang lagi di dalam nih. 10 semester. 10 angkatan. Kenapa enggak yang ini dulu aja yang digaji? Kenapa harus bikin baru? Bikin baru apanya nih? Dia kan programnya baru nih, jadi gandeng nih, Cing. Jadi kalau kita ke rumah sakit nih sekarang, ada yang base university, ada yang hospital base hospital. Nah, walaupun sekarang base hospital ini seolah-olah menginduk ke university, tapi teman-teman kita yang sudah keterima di university base ini masih sama seperti kemarin. Nggak digaji. Padahal pada kenyataannya dia juga kerja di rumah sakit. Si yang university base ini. Iya. Bayangin, Cing, kalau di stasiun. Sebentar ya. Misalnya university base, berarti kita tes ke universitas. Betul. Kalau hospital base, kita tesnya ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Tapi ada standarisasi nih maksudnya nih, akan punya apa namanya legitimasi yang sama. Nah, berjalan ke sekarang ini, maka semua tes dan tenaga pendidiknya itu dari universitas. Jadi ya kayak sama-sama aja gitu. Cuman nanti jadinya dia ditanggung-jawabi oleh rumah sakit. Yang welfare-nya, ya kesejahteraannya ditanggung-jawabi oleh rumah sakit yang tempat dia bekerja itu, gitu, Cing. Jadi misalnya gue tes nih, mau masuk jadi residen jantung. Gue tes ke UI misalnya. Lulus, sama UI ditempatin di rumah sakit mana gitu, untuk digaji sama rumah sakit itu? Nggak, jadi dia rumah sakitnya mana dulu, nanti rumah sakitnya ini punya pengampunya universitas apa. Misalnya di Sidoarjo, misalnya, UGM nih. Jadi UGM nih akan mengawasi secara pendidikannya, tapi secara work reporting dan welfare-nya itu dari rumah sakit. Sebenarnya ini sesuatu yang bagus ya. Bagus ya, harusnya ya. Bagus banget. Ya. Nah, tapi sekarang dia bikin satu program, yang ini jalan terus. Ini jalan. Jadi ada secara jumlah dia nambah dong. Secara jumlah dia nambah. Misalnya di Jakarta ya, misalnya di Jakarta di satu angkatan misalnya ada 10 residen jantung. Betul. Dengan tambah ini bisa mungkin ada 20. Iya. Tapi cuma ini yang digaji. Iya. Kalau menurut lo lebih baik ini aja dulu yang digaji. Ya, gaji yang ini kalau mau nambah. Maksud yang ini juga gaji dong gitu. Iya, maksud gue yang sekarang ini aja nih kita expand gitu loh. Dari UI kayak kata Cing Abdel tadi, menurut gue nih, rumah sakitnya ini. Nanti ditempatkan atau diputer atau gimana gitu. Tapi yang sekarang ada ini digaji dulu gitu loh. Maksud gue.
Karena terlalu banyak pengorbanannya ya jadinya. Iya, betul. Ya kalau yang udah lulus kayak gue mah nggak usah diganti gaji, nggak usah. Yang penting yang ke depan nih pengennya kita bagus gimana gitu. Nah masalahnya, Cing, kita nakes ini itu expendable, Cing. Orang mungkin protes kan, beberapa orang akan protes 5 tahun sekolah nggak digaji. Atau misalnya ditaruh di daerah, gajinya kecil kan ada tuh 38 dokter spesialis mengundurkan diri. Iya. Di Bangka Barat, di Siak segala macam. Tapi itu yakin Cing, itu minggu depan udah ada yang baru. Karena mereka mau menjalani itu. Dan kadang-kadang hal-hal ini itu dianggap sebagai, oh ini sebuah traits untuk kamu yang harus kamu jalani untuk mendapatkan mungkin pendidikan yang lebih tinggi. Kayak orang yang magang tadi. Iya. Orang mau magang, ngejemput-jemput gini. Iya. Ya, karena dijanjikannya ini mungkin akan berguna, akan dipakai untuk kamu sekolah nanti ke depan gitu. Kalau dia nggak mau, yang lain mau. Masih banyak Masih banyak yang mau. Iya ya, kayak hukum pasar aja jadinya. Lo mau nggak harga segini? Iya gitu. Kalau nggak mau, ya masih banyak yang mau kerja gitu. Termasuk jadi dokter. Termasuk jadi dokter. Misalnya nih pentarifan nih, kalau misalnya ada proyek-proyek di luar nih, kalau treadmill tuh sekian. Diatur nih sama organisasi profesi. Tapi nyata-nyatanya banyak yang jual sepertiganya harganya. Atau 1/5-nya gitu. Tapi masih ada yang ngambil. Kalau kayak gitu, karena banyak juga dong berarti, karena stoknya banyak nih, sehingga gua kasih rendah aja deh harga. Karena satu orang tuh bisa ngerjain banyak, Cing. Oh, ya gua ngambil sini sepertiga, sana sepertiga, satu juga Satu dapatnya. juga, satu orang bisa ngerjain banyak. Ya kadang-kadang orang tuh mikir, wah ini cuma ngerjain 5 menit dong. Tapi gimana caranya kita bisa belajar itu supaya bisa ngerjain suatu kerjaan tuh 5 menit itu sebenarnya. Iya. Yang pengennya kita dihargainya itu seperti itu gitu. Iya. Kayak ada kan juga kan, yang bagian ngebaca doang. Baca CT scan. Baca ya, radiologi gitu iya, ya. kayak gitu. Patologi anatomi. Gitu. Iya. Terus sekolahnya kan lama. Sekolahnya lama. Kerjaannya baca. Betul, kerjanya baca. Kerjaannya baca. Nggak ketemu pasiennya. Kalau radiologi tuh Cing baca ronsen tuh, nggak tahu di pasiennya hitam apa putih, nggak tahu. Ya ronsennya putih aja. Tahu itu tulangnya. Ronsennya putih aja. Iya, putih ya. Dan dia memang sekolah demikian lama. Betul. Hanya untuk membaca itu. Untuk baca. Supaya, karena kan nanti kan di bawahnya ada tuh analisanya dia ya. Analisanya. Untuk bahan si dokternya ini ngambil tindakan. Yang clinician yang ngambil tindakan gitu. Bener nggak nih? Oh bener nih. Oh kita mainnya di sini. Oh setinggi apa? Katanya gitu kan. Kalau ternyata nih tulang belakang yang nomor sekian yang kena gitu. Nanti kita tindakannya kayak apa gitu. Termasuk yang baca CT scan buat pasang ring, dia juga tuh dicurigai ada penebalan di sini. Itu dokter jantung. Itu dokter jantung. Nah. Oh, tapi ada spesialis Kalau dokter jantung yang baca, hanya membaca, itu sebenarnya kalau kita yang SPJP umum ya istilahnya. Kalau kayak dokter Sunu kan konsultan subspesialis ya. Itu kompetensinya 4. Maksudnya 4 itu bisa baca sendiri gitu. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sendiri gitu. Karena dokter jantung itu di setnya tuh untuk Indonesia ya, dia diminta untuk bisa melakukan semuanya. Kecuali yang harus pendampingan ahli. Jadi kalau baca bisa kita, tapi kalau misalnya kita mau menanggung jawabin satu alat yang ada di rumah sakit, belum bisa kita. Harus ada radiologinya atau dokter yang subspesialisasinya imaging gitu. Gitu. Nah itu sekolahnya lama juga. Kalau subspesialisasi jantung sih 1 tahun nih, 1 tahun. Nah lo ini apa nih sekarang? Gua SPJP umum. SPJP umum. Kalau mau sub lagi sekolah. Sekolah lagi. Kalau yang irama jantung itu aritmia itu. Aritmia. Sub itu yang setahunan. Kalau aritmia agak panjang karena kan kasusnya jarang. Jadi kan dia ngumpulin case gitu. Yang mungkin bisa sampai 2 tahun. 2 tahun. Terus imaging itu? Imaging itu mungkin setahun bisa. Kalau yang mengoperasikan kateter ring. Nah, kalau itu jantung apa bedah? Misalnya kalau misalnya batas yang tadi kata Cing Abdel kateterisasi, gue bisa lakuin sendiri. Tapi kalau sudah pasang ring, itu harus konsulen intervensi. Oh, namanya konsulen intervensi. Itu sekolahnya setahun 2 tahun. Gitu doang? Masukin kamera? Kalau kateter, yang baca yang pertama nih kan diagnostik nih. Itu gue udah bisa sendiri. Tapi kalau sudah mau pasang ringnya, harus konsulen. Beda lagi. Harus sekolah lagi tuh, minimal setahun.
Sekarang banyak yang di Cina sekolahnya. Karena memang dia lebih bagus, Cina? Enggak, karena kasusnya lebih banyak. Dan dia bisa tampung fellow kita nyebutnya. Jadi residen, nanti spesialis, terus nanti fellowship. Dia bisa nampung fellow lebih banyak. Sekolah di sana jadinya? Sekolah di sana. Dan dia bekerja sama ini Kementerian Kesehatan yang lagi bangun banyak-banyak cat lab kan di seluruh Indonesia ini. Jadi misalnya, oh ini sudah ada cat labnya, dokternya belum ada, disekolahin kemana? Ke Cina. Gitu nanti cat lab itu adalah lab kateterisasi, tempat pasang ring itu. Oh, tempat pasang ring. Oh, kita udah banyak mesinnya. Sekarang lagi pembangunan, pengennya kita satu kabupaten ada satu kan. Karena kan kalau misalnya dia serangan jantung nih, kita kan golden time-nya 12 jam. Kalau lewat golden time itu, misalnya udah lewat 24 jam, udah nggak cocok lagi dipasang ring. Jadi masang ringnya nanti 2 minggu lagi. Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa gitu. Kalau dia masih berat, baru kita pasang. Atau masih nyeri dada, masih kita pasang. Dan kalau menurut gua, kalau sakit jantung, kalau udah serangan, mau sebagus apapun kita ngelakuinnya, itu udah telat. Karena udah diserang. Nah, gimana caranya supaya kita nggak diserang? Ini pekerjaan dokter-dokter yang nggak kelihatan. Namanya pencegahan kan. Nah, kalau kita mencegah itu, Cing, masalahnya kita tuh nggak akan pernah jadi pahlawan. Karena nggak berasa. Iya. Ya kan? Kayak kerjaan Intel lah ya. Kalau aman berarti sebenarnya Intel bagus nih kerjanya. Ya, pencegahan itu kan kayak gitu, Cing. Karena namanya kesehatan itu kan promotif nomor 1, kuratif itu pengobatan, rehabilitatif itu gimana caranya setelah pengobatan, setelah pencegahan kita pengennya dia bagus gitu ya. Nah, promotif Indonesia ini kan sebenarnya kalau kita ke puskesmas, banyak orang ke puskesmas itu datangnya berobat kan. Sebenarnya fungsi puskesmas utama itu bukan itu, Cing. Fungsinya itu justru promotif. Ya gimana caranya supaya orang-orang ini sadar penyuluhan. Puskesmas itu yang pencegahan stunting gitu, memegang posyandu gitu, mitigasi misalnya malaria gitu, mitigasi DBD kan mestinya itu tugasnya puskesmas karena kesehatan masyarakat dia gitu. Nah itu kita tuh masih kurang, Cing. Dan kalaupun ada, dia jadinya nggak kelihatan. Kurang heroik ya? Iya, kurang heroik. Orang-orang tuh banyaknya nggak mau ke sana karena nggak kelihatan seperti pahlawan kan. Gue sih beberapa kali ngobrol sama dokter ya. Pemikirannya pada bagus-bagus. Tapi kenapa nggak dijalanin kan? Kementerian kita juga orangnya pintar-pintar, maksudnya nggak kepikiran apa kayak gini gitu. Sebenarnya keputusan tentang suatu sistem kesehatan terhadap sistem kesehatan di suatu negara itu nggak hanya putus di kementerian, Cing. Dia melibatkan DPR segala macam. Dan orang Indonesia ini cenderungnya keterangan ahli itu nggak dianggap sebagai keterangan ahli. Nasihat ahli itu nggak dianggap sebagai nasihat ahli. Karena ya kita harus paham juga kalau saya selalu pemerintahan itu adalah cermin penduduknya. Masyarakatnya ya, rakyatnya. Cermin masyarakatnya. Iya. Masyarakatnya gimana, ya pemerintahnya akan gimana. Nah, masyarakat kita aja kalau yang kaya ke luar negeri, kalau yang kurang ke dukun, yang berarti kan nggak percaya sama dokter-dokter Indonesia. Jadi gimana cara benerannya kalau menurut lo di kesehatan ini? Sebenarnya tuh makanya tuh sekarang tuh lagi digalakkan, Cing. Orang-orang tuh kan sekarang kalau Cing Abdel lihat di TikTok tuh banyak influencer kesehatan yang bukan ranahnya. Oh ini ngomongin apa, padahal bukan ranahnya. Makanya itu digalakkan sekarang nih teman-teman yang punya kemampuan untuk menginfluence masyarakat dari sosial media dan lain-lain, influence lah dengan koridor-koridor tertentu gitu lah. Dan nyatakanlah, oh ini nih yang sebenarnya certified. Kayak di China kan sekarang influencer harus ada sertifikasinya. Betul, kan. Gue dengar juga itu. Kalau bukan bidangnya nggak bisa gitu loh. Maka dari itu sebenarnya kita menyentuh masyarakat tuh karena kan susah, Cing. Masyarakat kita nih sebegini luasnya gitu loh. Ya sebenarnya media ini salah satu yang bisa membantu itu terjadi sebenarnya. Kalau kita lakukan itu dengan benar. Tapi sekarang sih kita lihat sih udah banyak ya dokter-dokter yang jadiin influencer, baik dokter jantung, dokter umum segala macam. Dan menurut gue itu hal yang bagus sih, Cing. Ya ke depan sih mungkin ada efek yang bagusnya. Minimal kalau misalnya mereka masyarakat kita ini sakit ataupun punya keluhan ataupun ada masalah, mereka tahu harus kemana.
Itu dokter-dokter senior ngelihat sekarang dokter-dokter muda yang bikin konten tuh gimana ininya? Tuh, gue kan bikin konten juga kan, Cing. Bikin konten dan stand up itu. Iya. Justru kayak senior-senior di Perki, itu senior-senior di Harapan Kita, di UI, semua itu supportnya full, Cing. Oh, ini jantung ya? Jadi butuh apa-apa, kasih tahu. Ini. Pokoknya kita support full. Terus video-video diposting gitu. Terus mereka komen-komen gitu. Itu menurut gua sih hal yang bagus ya. Bagus. Menunjukkan dia juga pengen ada hal baru untuk menyampaikan karena informasi. Terus kita kan dianjurkan, ini kalau bisa kalau punya Instagram dipakai checkmarknya biar nggak dipakai muka kita. Ya kemarin tuh ada kejadian di AI, Cing. Terus meromoin herbal gitu. Oh iya, konsulen saya. Pakai muka lo? Enggak, konsulen saya tuh. Di AI, terus ngiklanin obat herbal. Iya, banyak itu. Kan gawat kan, makanya kalau mau jadi influencer terus itu dipakai centang birunya supaya bisa diproduksi nih. Kalau ada yang nyamain kan bisa kita take down cepat gitu kalau pakai muka kita gitu kan, Cing. Nah itu sih, Cing. Oh jadi sebenarnya si senior lo juga udah sadar menggunakan ini ya? Betul. Nggak terlalu boomer juga? Nggak terlalu boomer. Kalau kardio mah canggih-canggih, Cing. Mudah-mudahan. Cuman mereka kalau misalnya mau disuruh bikin konten udah nggak ada tenaga lagi kan? Iya, cuma permasalahan dia tidak punya tenaga lagi. Ini tapi menerima perubahan termasuk open minded lah gitu. Open minded karena kalau jantung ini, Cing, udah bidangnya dia tuh perubahannya cepet, Cing. Jadi obat yang ini gue sekolah nih 2019 masuk nih. Obat yang gue pakai di 2019 sama setelah gue lulus ini udah banyak bedanya karena perkembangannya pesat. Penelitian terus. Oh ternyata kita nggak pakai ini gitu loh. Ternyata nggak pakai ini. Kayak gitu perkembangan di dunia kesehatan. Kayak putih telur sama kuning telur aja, Cing. Iya. Dulu kan sehat. Terus katanya, kuningnya sehat. Terus 10 tahun lagi kuningnya nggak sehat, putihnya sehat. Iya. Terus sekarang kan sehat semua. Bisa. Balik lagi kan. Termasuk obat di jantung juga gitu? Betul. Makanya setiap masa orangnya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi ada satu nama obat yang dari dulu zaman bokap nyokap gue berobat itu selalu ada. Sedokart. Dia apa? Sedokart itu ISDN sih ya, isosorbit dinitrat. Jadi fungsinya itu untuk melebarkan pembuluh darah yang kecil. Oke. Jadi kan jantung kan koroner tuh, jantung tuh kan kayak kepala keluarga, Cing. Ngasih ke keluarga gede, buat dia kecil nih koroner. Itu kan ada saat-saatnya dia mampet tuh. Kalau misalnya dia kalsifikasi harus dipasang ring segala macam itu. Nah pada kondisi tertentu dia akan kekurangan oksigen karena sempit. Sedokart itu pertolongannya pertama buat bukanya. Buat bukanya. Tapi kalau sekarang serangan jantung itu nggak boleh sembarangan dikasih sedokart. Itu katanya kalau lagi serangan taruhnya di bawah lidah. Kecuali kita yang sudah tahu nih, yang sudah pernah pasang ring dan lain dan kita memang sudah tahu ini profilnya cocok kalau pakai sedokart kita kasih nih. Jadi kalau misalnya dia serangan, kita nggak tahu di jalan ketemu nih serangan jantung. Kalau kita kasih sedokart ternyata pada saat itu tensinya tuh sedang rendah, nggak kita periksa, hilang kesadaran bisa, Cing. Oh malah nggak boleh. Nggak boleh. Jadi hati-hati pakai. Nah itu tahunya kapan? Harus diperiksa. Bukan. Bahwa sedokart harus dalam kondisi itu. 3-4 tahun inilah. Baru ya. Iya. Kalau dulu kan itu perkembangan orang bawa sedokart dalam kantong kan. Kalau sekarang gue sampai keteken-teken tuh udah. Kalau sekarang kalau gue nih sebagai dokter jantung kalau waspada kalau misalnya ada serangan-serangan jantung di jalan yang itu aspilet. Apa namanya? Aspilet. Aku juga dengar tuh. Ascardia itu pengencer. Pengencer. Jadi kalau misalnya ada sumbatan yang masih merah, makan itu biasanya 4 biji ya. 4 biji, 2 biji, dia bisa autolisis. Selamat. Emang ininya langsung, apa namanya, impact-nya langsung? Efeknya langsung. Jadi kalau kita dulu diajarin di sekolah itu, kalau kita makan sesuatu tuh menyerapnya di usus halus. Enggak, ternyata semua mukosa ini bisa menyerap. Tapi yang paling banyak bisa nyerap itu di usus halus. Di usus. Jadi ada obat yang dimasukin lewat dubur kan itu usus kan halus kan jauh, ya kan? Dia nyerapnya lewat mukosa dan langsung ke aliran darah.
Oh. Jadi bisa dia. Termasuk si Aspilat ini. Nah, gue di bawah, sekarang gue 3 nih, Dok. Yang selalu gue minum setiap jam 7, jam 8 malam lah. Namanya yang gue inget, Kondestan, Nosprina, Kandesatan ya, Kandesatan, Nosprina, sama satu lagi Rozet. Ah, itu apa? Kandesartan itu ARB, angiotensin reseptor blocker. Biasanya dipakai untuk anti hipertensi. Itu berarti untuk nurunin tekanan darah gue nih. Ya, menurunkan beban jantung sesungguhnya. Harusnya berapa? Setelah minum si Kondesatan itu, harusnya tensinya berapa? Nah, itu tergantung, Cing. Ada orang yang makannya cukup dosis 8 1 kali sehari, ada yang 8 2 kali sehari, ada yang 16 2 kali sehari. kayaknya gue. Ada yang 16 pun nggak cukup, harus ditambah obat yang lain lagi. Oke. Ya pengennya kita sih di bawah 130 per 90 ya. Kalau 130 masih aman nggak? Targetnya kita 130 masih aman. Oke. Masih aman. Oh, Kondesatan buat itu. Kalau Nosprina, itulah Aspilat. Si pengencer. Kita tuh mencegah kan, ini udah ada ringnya nih. Ring kan besi ya? Iya. Kalau besi tempel-tempel gitu kan suka ada. Kalau darah itu prinsipnya tuh cepat menggumpal, Cing. Kalau kita potong ayam aja begitu darahnya keluar tuh jadi marus ya. Ya udah jadi kayak hati ayam. Iya, marus ya. Nah, mencegah itu dia Aspilat itu. Nah, tapi di dalam juga bisa begitu. Mengental gitu si darah. Bisa kalau alirannya nggak lancar. Oh, kalau berhenti ya. Jadi kan kalau misalnya di ring tuh, kalau kita bayangkan ring itu kan kayak jaring-jaring ya, kayak perpulpen tuh. Iya. Itu ada dalam pembuluh darah. Mungkin nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Mungkin kan. Iya. Nah, itulah dia buat mencegah itu. Untuk melepas si supaya yang nyangkut-nyangkutnya itu. Dia sebenarnya zatnya itu jadinya kayak, kalau kita bilang pengencer ya. Kalau pengencer itu kan kayak diencerin ya. Sebenarnya gua nggak setuju dengan term itu. Dia tuh sebenarnya anti pembekuan. Supaya dia nggak cepat beku. Dia tetap aja segitu kekentalannya sama, tapi nggak beku. Betul. Kalau kita ngomong pengencer kan, jadi dari kayak kental, susu kental manis dikasih air gitu kan. Oh, ini nggak begitu? Nggak. Jadi sebutannya dia pengencer. Terus ada banyak hal-hal terminologi di bagian terutama jantung ya, yang sebenarnya menurut gue nggak cocok dipakai. Kayak pembengkakan jantung tuh. Itu kan jantungnya melebar kan, karena kekurangan oksigen atau penyebab lain infeksi, jadi dia melebar sehingga pompanya jadi kecil. Tapi kita menterminologikannya dengan pembengkakan. Kalau pembengkakan kan kaki ketimpa kaleng nih, bengkak kan, nanti kan sembuh dia. Iya. Sedangkan itu kan nggak bisa. Kalau udah melebar segitu ya segitu terus. Aja. Dia nggak akan menciut lagi. Nggak menciut lagi. Kita cuma bisa optimalkan fungsinya aja. Pompanya dibagusin, pembuluh darahnya dilebarin supaya kerjanya ringan gitu kan. Tapi dia kalau terminologinya pembengkakan, jadi seolah-olah kemarin jantung saya bengkak dok, pasti sekarang udah sembuh katanya, udah nggak bengkak lagi katanya. Ya kalau kita mikirnya bengkak kan begitu kan? Iya, bisa kempes lagi. Padahal yang dilakukan adalah memfasilitasi lingkungannya untuk menerima pembengkakan ini. Kita optimalkan yang ada gitu kan. Karena sampai sekarang Indonesia belum bisa transplantasi jantung ya. Oh, belum bisa. Belum bisa. Hati kita udah ada ya? Hati udah ada. Pak siapa tuh? Siapa yang jawab pos? Oh, di RCM ya? Dahlan Iskan. Dahlan Iskan di luar negeri. Dia luar negeri? Ya. Oh, di luar negeri. Di kita belum ada juga? Hati? Udah ada. Hati. Udah ada juga ya? Ginjal udah ada. Kornea udah ada. Kornea mata, ya. Jantung, orang Cina coba itu, Cing. Pasang pakai jantung babi. Hidup, Cing, 2 bulan. Tapi gitu. Hidup 2 bulan, Cing. Oh, berarti bisa ya? Semuanya kan ya, jadi mungkin makanya kita nggak boleh makan babi. Mungkin nanti ke depan babi buat donor organ kali ya? Iya. Kalau darurat mah boleh aja. Boleh aja. Satu lagi Nosprinal itu, gue satu lagi Rozet itu kolesterol. Untuk? Jadi sebenarnya kalau misalnya orang koronernya sempit itu, nah bahan dalam pembuatannya itu yang bikin nyempit itu, dalamnya itu kolesterol. Kolesterol yang berlebih. Makanya orang-orang yang sudah pernah serangan jantung, sudah pernah pasang ring, targetnya jadi lebih rendah. Maksudnya? Misalnya kalau gua nih belum pernah serangan, ya kan dihitung
risk stratification nih. High, moderate, low gitu. Kalau yang low LDL 150 mah nggak apa-apa. Olahraga aja kata kita. Tapi kalau sudah pernah pasang ring, targetnya jadi lebih rendah, 70 sampai 50. Oh, harus gitu. Targetnya kita. Jadi galak lah kita ngasih obat kolesterolnya. Penurun kolesterol itu? Iya, obat kolesterolnya. Nah, berarti semua yang ada di situ ada fungsi sebenarnya. Maksudnya kolesterol, kalau tidak terlalu banyak, itu dibutuhkan oleh tubuh? Betul. Struktur dinding sel kita, regenerasi itu terbuatnya mainly dari kolesterol, Cing. Oh. Sebenarnya kita tuh salah kaprah kolesterol itu. Dia tuh adalah transportasi. Itu bis untuk mengangkut lemak. Oke. Jadi yang kita pengennya lemak di darah nggak banyak, yang kita hitung bisnya. Bis kan kadang bisa kosong kan. Iya. Makanya ngeceknya kita 3 bulan. Ya, sebulan. Nggak bisa kita makan obat kolesterol. Kayak tensi nih. Makan obat tensi, besok di tensi. Ya kan? Kalau kolesterol nggak, dia harus ada jeda. Supaya apa? Supaya kita dapat tuh gambaran yang nyata dari lemak di dalam darah kita. Karena dia itu kan kendaraan sebenarnya. Yang ngebawa lemak. Yang bawa lemak. Menjadi bahaya kalau misalnya dia berlebih. Kendaraannya banyak, jadi tapi kan nggak ada yang diangkut gitu. Kalau misalnya kendaraannya banyak, itu berarti adalah isinya kan banyak. Oke. Nah kalau misalnya ini barang yang isinya banyak ini nggak dipakai, jadi kan ini harus diturunin kan. Ya, nempel dia di mana-mana. Lemak itu. Nah, kalau udah nempel bisa hilang nggak? Kalau nempel, hilangnya susah. Harus ada kendaraan lain lagi yang ngangkut lemak yang nempel itu. Karena trayeknya beda, Cing. Oke. Nah, itulah lemak baik kita nyebutnya. Kolesterol baik. Kolesterol yang ngebawa lemak yang numpuk. Yang numpuk kembali supaya buat bisa dipakai gitu loh. Gitu. Kolesterol jahat dan kolesterol baik. Masalahnya dia kalau dibawa begadang, Cing. Kolesterol baik ini kena pergaulan dia. Jadinya jadi jahat. Dia akan begadang. Apalagi minum alkohol kan. Kita nggak tahu dia. Baik kalau nggak mabok. Kalau mabok, jahat ya. Jadi kolesterol jahat, baik itu, kolesterol itu pada dasarnya baik. Semuanya. Semuanya tuh dilahirkan dengan fitrah Allah tuh sebenarnya baik. Ada manfaatnya, Cing. Yang satu buat bawa ke sini, yang satu buat ke sono. Ya kan? Karena dia LDL. Oh ini bedanya cuman trayeknya. Yang satu ke sini. Ya, kenapa trayeknya beda? Karena kalau dia sudah nempel itu strukturnya udah beda. Ini si kolesterol baik, dia nggak bawa lemak. Fungsinya memang nggak bawa. Bawa tapi buat dipakai. Buat dibakar. Yang satu ini bawa buat taruh di pemukiman gitu. Yang satu ini bis orang kerja nih, Yang ini bis urbanisasi nih. Ngangkut dari usus ke dalam kemana-mana, nempelnya kemana-mana gitu. Jadilah dia karena dia membawa yang kita duga orang-orang jahat, jadilah kolesterol jahat. Gitu. Sebenarnya persepsi dia cuma melakukan tugasnya aja, Cing. Semuanya ya? Semuanya. Melakukan tugasnya, cuma kalau berlebihan. Iya, betul. Makanya gue, Cing, kalau pasien gue tuh gue nggak pernah, Bapak nggak boleh makan ini kan? Semua boleh, tapi porsi sama frekuensinya yang kita kendalikan gitu. Ya misalnya mau makan kerupuk boleh nggak, Dok? Kalau senang banget makan kerupuk, ya udah makan aja seminggu sekali gitu, tapi dikit gitu, nggak apa-apa gitu. Daripada kalau kita stop sama sekali, timbulkan stres. Stres itu faktor resiko satu lagi loh, berdiri sendiri. Stres. Ini kalau kita stres, yang bereaksi secara anatomi tubuh kita tuh di sebelah mana sih, Dok? Semuanya bereaksi. Terutama kan tubuh kita ini pengendalinya nih nggak banyak sih, Cing. Otak ya melalui sistem saraf, hormon. Ya, hormon. Kemudian kalau sistem sadar kan, yang tidak sadar, yang otonom tulang belakang, ya kan. Kemudian kalau jantung dia istimewa, dia punya kelistrikan. Nah kalau misalnya salah satu ini balance ini dia karena stres tadi, ya, yang biasanya yang keluar tuh hormon dulu. Nah hormon ini nanti merangsang saraf, merangsang kelistrikan jantung, semua jadi kacau. Kalau maksud gue nih kalau stres, kalau misalnya ada serangan jantung karena penyempitan pembuluh darah, kan tahu tuh. Nah itu di situ tuh kenanya nih, di titik ini ada penyempitannya. Betul. Kalau stres, kita lagi banyak pikiran. Nah itu yang organ mana yang kena? Oh gitu.
apanya ya? Jadi sebenarnya gini, Cing. Manusia itu adalah orang yang organik. Tapi kita nggak boleh lepas bahwa manusia itu gabungan dari 3 aspek. Body, mind, sama soul. Nah, kalau stres itu yang kena mind. Itu adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau kita deteksi dengan kelistrikan, segala macam alat deteksi kebohongan, mungkin bisa. Tapi itu nggak mendeterminasi organnya di sini dan kita harus kasih obat apa. Makanya ada psikolog dan psikiater. Kalau misalnya dokter bedah itu ibaratnya kayak mencari kucing hitam. Mana batunya? Oh ini dapat nih. Susah kan cari kucing hitam. Yeah. Kalau orang-orang yang medicine kayak gua sama penyakit dalam itu mencari kucing hitam di kamar gelap, ya kan? Oh tambah ini susah. Kolesterolnya nih turunin nih supaya ini nggak kambuh lagi itu kan. Banyak hal-hal yang nggak kelihatan. Nah kalau psikiatri dan psikologi yang mainnya di mind sama di soul itu kayak mencari kucing hitam di kamar gelap, emang kucingnya nggak ada. Gak nemu. Terus lo ngarang doang. Ada di situ tuh gitu. Ya cuma kita nyenter-nyenterin doang kan mana ya gitu. Nah itu dan masalah sakitnya pikiran ini, mind atau kalau orang bilang nih mental health sekarang. Orang-orang tuh sekarang lagi menggalakkan itu gitu. Tapi kadang-kadang menggalakkannya secara tidak benar gitu loh. Jadi seolah-olah wah ini biasa didiagnosa ini NPD nih. Wah yang ini nih orangnya avoidant nih gitu kan dia. Karena itu sangat menarik, organnya nggak kelihatan, yang seolah-olah siapa aja bisa bahas gitu. Karena nggak seperti itu. Jadi kalau bisa stres itu benar-benar sesuatu yang benar-benar sulit dideskripsikan karena stres itu ada stres fisik, ada stres psikis, ada stres jiwa ya. Psikis sama jiwa tuh bedanya? Sebenarnya psikiatri itu kan mind and soul mainnya. Tapi dia juga nyambung ke body. Jadi ada orang-orang yang stres yang sakit di pikirannya yang menimbulkan sakit di fisik. Contohnya orang-orang yang asam lambung nih. Orang kalau stres nih, mau naik panggung nih. Iya, asam lambungnya naik. Akhirnya dia kena ke fisik. Kita nyebutnya kita psikosomatis. Psikosomatis kan? Ya. Jadi memang kayak lingkaran setan itu antara GERD ya. GERD sama stres. Ada orang yang karena stres GERD-nya naik, tapi gara-gara GERD naik, dia jadi stres. Jadi kalau stres itu, Cing, ada yang stresnya itu akut tuh. Mau maju nih, gitu kan. Motor nabrak nih. Semangka jadi pucat gitu. Ya itu kan stres akut kan. Ada stres tuh yang berkepanjangan, Cing. Dan ini paling banyak terjadinya sama laki-laki, Cing. Stres berkepanjangan. Ngerasa nggak tuh laki-laki kalau dia stres? Banyaknya enggak. Laki-laki banyaknya kan nggak bercerita. Dan kalau bercerita ketemunya kita ya kan. Udah sih ngapa lu mikirin begitu ya kan? Mancing aja mancing gitu. Banyaknya kayak gitu. Banyaknya laki-laki tuh, gampang banget kalau mau ngancurin laki-laki, Cing. Ya orang yang bisa ngancurin laki-laki itu bukan musuhnya. Orang yang deket dia. Yang di samping-samping dia nih. Yang laki-laki itu berkorban untuk orang itu paling gampang ngancurin dia. Reject aja terus nih. Ya. Rendahkan aja setiap hari. Hancur. Semua penyakitnya keluar, Pak. Jadi lihat aja kolesterolnya bakal naik. Tuh man, lo hati-hati lo man. Tidurnya nggak bakal terkontrol, ya kan? Tidurnya nggak teratur, tensinya. Nah, abis itu fisiknya keluar semua sakitnya. Karena stres itu faktor resiko sendiri gitu. Makanya kita kalau misalnya, wah ini kayak nggak bisa banget dilarang. Nah disitulah posisinya sebenarnya dokter itu harusnya bisa kompromi, Cing. Ya kan? Karena gue bilang dia nggak boleh, di rumah dia makan. Nah gimana caranya kita nih supaya kita deal nih, sama-sama sadar nih, ya ngerokok nih paling sering nih. Ada pasien saya itu ngamuk di rumah sakit, diomongin sama perawat, disuruh berhenti ngerokok. Katanya saya ini udah usaha gini. Saya mau ketemu dokter Sagap nih, ketemu sama saya. Saya paham, dia tadinya ngerokok sehari 3 bungkus, sekarang tinggal 3 batang. Kita mestinya respect kan, Cing. Iya, harus respect banget itu, respect banget. Tinggal dari 3 bungkus tinggal 3 batang gitu. Gila kali itu. Udah Pak, kan nggak usah dengerin omongan orang. Gitu. Orang kan nggak tahu, kan saya yang tahu gitu loh. Ya udah pokoknya kita tahu insight-nya dulu nih, kita tahu kalau rokok itu nggak bagus buat dia dan arahnya dia pengen nggak berhenti. Ya cuman belum bisa aja gitu. Iya. Ya kita harus menghargai pasien juga ya. Iya. Karena yang kayak gitu kadang-kadang,
Kita tuh saklek, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau makanan dan aktivitas fisik dan perilaku sehari-hari sebenarnya ya tergantung frekuensi sama porsinya. Ya, Iya. Kalau narkoba memang nggak boleh ya, Cing ya. Iya. Nggak boleh. Ya Kan ngerokok juga nggak boleh. Kayak misalnya ya kalau dibilang, Bapak nggak boleh ngerokok. Di rumah ngerokok juga, dengan dikitin, tapi ada rasa bersalah. Betul. Karena itu rasa bersalah itu yang pengen kita timbulkan sebenarnya. Yang harusnya kita timbulkan sama pas itu. Supaya dia nih deal nih. Kita sama-sama nih tujuan kita nih pengen Bapak ini sehat kan. Bukan saya pengen Bapak stres. Saya bukan pengen Bapak berhenti merokok. Saya pengen Bapak sehat. Ya. Nah, gimana caranya kita sama-sama saling bantu nih supaya ini Bapak sehat kan. Ya. Kalau kecuali narkoba. Ya, narkoba mah itu mah melanggar hukum. Melanggar hukum itu. Kakakku melanggar hukum. Kalau ngerokok nggak melanggar hukum. Iya. Tapi nggak sehat. Tapi nggak sehat. Nah, jadi memang stres itu kita nggak tahu adanya di mana ya. Karena gue tanya gini, karena waktu gue detox narkoba waktu itu sama si dokter Prof Dadang waktu itu dia bilang kalau lo udah pakai begitu masuk itu barang ke tempat ke tubuh lo, dia langsung ngeblok satu zona di otak untuk kasih tahu kalau mau enak harus masukin benda itu. Nah, itulah yang bikin jadinya terus berlarut-larut. Itu yang konsep organic addiction. Jadi adiksi karena ada suatu kelainan di organ. Di organnya ada nih. Nah, itu yang menyebabkan adiksi gitu loh. Obatnya masuk, adiksinya organic addiction namanya, nama teorinya ya. Jadi adiksi karena yang disebabkan karena organnya ngeblok gitu. Itu memang ya sebagian betul. Betul, Cing. Tapi sebenarnya kalau saya gue tuh banyak ketemu orang-orang yang adiksi apapun sih. Adiksi itu kan nggak cuma narkoba ya. Adiksi pornografi, judi segala macam. Sebenarnya adiksi itu obatnya, bukan isolasi. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu wajib itu semua orang ya. Adiksi itu obatnya satu, kolaborasi. Adiksi itu obatnya kolaborasi. Jadi kalau misalnya kita percobaan di tikus nih. Ada tikus, satu tikus dikasih tempat minum 2. Satunya ini dikasih narkoba. Dia minum ini terus sampai dia mati. Tapi dicobakan sama dikasih tikusnya itu dalam bentuk yang luas, banyak, ada treadmillnya, ada tempat mereka gali-gali segala macam. Ya. Dikasih 2 tempat minum itu untuk mereka secara komunal, nggak ada yang minum narkoba. Karena mereka terkolaborasi. Dia nggak butuh itu. Gitu. Jadi sebenarnya harusnya tuh dirangkul. Gimana caranya? Kesadarannya dulu nih. Ya kan? Gimana caranya kita menghindar? Gue dulu asesor BNN pelatihan, Cing. 2014. Gimana caranya? Ada yang dia tertrigger keinginannya kalau misalnya ngelihat tempat tertentu. Lewat ke sana, nggak usah lewat situ. Kalau teman-temannya orang-orang sini pindah. Ngeliat muka teman juga sakau pindah. Suges. Gitu. Ya pengennya sebenarnya apa sih pencetusnya gitu loh. Kenapa sih lo harus pakai? Wow, istri gua nggak ngehargain gua misalnya. Ini. Ya gimana caranya? Lo pengennya gimana? Gue pengen istri gua berhenti kerja, kata dia. Padahal dia waktu itu nganggur. Ya kadang itu mah alasan tuh, Dok. Iya. Sebenarnya kalau menurut gue ya, hal-hal itu terjadi karena lo pakai. Istri lo jadi jauh. Segala macam. Betul. Nah, si pencetus makanya kadang ada orang yang emang senang mabuk doang, Dok. Ada beberapa orang yang gue kenal, ya emang dia pemabukan aja nih. Senang aja nih mabuk, tapi begitu mabuk berekses, eksesnya yang dianggap dikambing hitamkan sebagai penyebab dia mabuk. Itu agak sulit ya. Nah, itu agak sulit itu ya. Emang kayak begitu. Jadi memang apalagi udah sampai jualan nih. Jualan karena awal-awalnya, Dok, jualan itu cuman supaya dari untungnya dia bisa pakai juga, ya. Tapi lama-lama jualannya dipakai. Iya.
Iya, ya. Jadi secara anatomi memang adiksi itu bisa ngeblok satu. Ada secara organik ya. Secara karena organik. damage yang dilakukan sama narkoba ke dalam otak itu, karena sel badan ini Cing, ada yang stabil, ada yang labil, ada yang permanen. Oke. Yang stabil itu dia bisa balik lagi tapi dengan kondisi tertentu. Misalnya tulang patah nih. Iya. Kalau kita sambungin lagi sejajar nih, dia akan tumbuh lagi. Ya. Itu sel stabil, tapi jadinya dia nggak tumbuh kemana-mana, tapi kan sebenarnya kan karena dia stabil, dia punya blueprint. Yang labil itu contohnya kuku, rambut, kulit. Nih. Jadi dia tiap hari itu dia regenerasi sebenarnya. Nah, ada yang permanen, yang dia tuh dari lahir tuh nggak tergantikan barang itu. Contohnya ada sel otot jantung sama sel otak, sel saraf. Sel saraf itu kalau udah mati. Jantung juga? Si otak juga? Iya. Sel saraf itu kan, otak itu kan sel saraf tuh isinya semua kan. Itu kalau udah mati, dia cuma bisa mintas. Jadi misalnya ini kan, dia kan saraf itu kan berhubungan kan satu sama lain tuh. Nah kalau ini mati, dia cuma bisa mintas. Nggak bisa ini hidup lagi nih. Mati, permanen selnya. Nggak bisa digantikan fungsinya oleh yang lain? Nggak, jadi dia mintas saja bisa. Mintas saja. Kalau yang saraf-saraf yang langsung berhubungan gitu. Jantung pun juga begitu. Kalau dia udah mati, ya udah, kita optimalkan yang ada gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya serangan udah telat. Karena udah ada yang rusak itu saraf. Iya, udah ada korbannya. Jadi makanya kalau mati secara klinis itu mati secara klinis itu kita bilangnya mati batang otak. Batang otak itu artinya? Batang otak itu yang mengontrol semua gerakan involunter, nafas. Ya, termasuk jantung, ya. Termasuk gerakan saluran cerna yang nggak kita atur nih. Ayo bergerak dong usus, enggak kan? Gitu. Kalau batang otak sudah mati, ya kita anggapnya dia mati. Walaupun dengan support nih, pakai ventilator, segala macam, pakai support, obat supresor supaya jantungnya berdetak, masih dibilang ya masih alive ini, ya kan? Metabolisme masih jalan. Tapi kalau sudah mati batang otak, kita sebut itu mati. Dan kalau di luar negeri, banyak orang itu yang mati batang otak. Orang-orang yang mati batang otak itu adalah kandidat yang paling bagus untuk donor organ sebenarnya. Karena organnya masih benar. Masih bagus dan pengennya kita manennya waktu dia masih fresh gitu. Iya, tapi kalau kayak gitu kan kayak kayak tega ya. Iya, kayak tega gitu ya. Tapi orang-orang luar negeri itu contohnya di Korea, di Jepang yang dia nggak punya keluarga, Cik. Ya kan? Dia udah daftar aja, gue daftar aja. Nanti kalau gue misalnya sakit, terus mati batang otak, dan organ gue didonorin sama yang butuh, gitu. Di luar ada yang begitu. Kalau di Indonesia sih, donor organ legal, tapi penjualan organ itu ilegal, dimanapun. Dimanapun. Jadi kalau baik kan anak nongkrong yang masih nanya sama gue, gimana cara jual ginjal, gue tempeleng ya. Sulit ya? Iya, lagian kan kalau misalnya kita mau donor organ itu nggak bisa sembarangan sih. Ya organnya harus cocok, golongan darah harus sama. Terus lo ginjal lo harus sehat. Ya. Nanya di mana jual ginjal sambil minum. Gak kena ya ginjal. Udah gak laku. Ginjalnya afkir. Kalaupun cocok aja, ini terjadi di ponakan gue, Dok. Dia gagal ginjalnya udah gak berfungsi tuh. Jadi dia harus ditransplantasi tuh. Bokapnya deh yang mau mendonorkan ginjal. Udah secara diperiksa segala macam tuh kecocokannya 98% udah sampai segitulah gitu. Pasti pasang nggak bisa. Ukurannya? Kayaknya. Jadi dicopot lagi sih bapaknya nggak punya ginjal, akhirnya satu. Si dia tetap harus cuci darah. Ya Allah sedih banget itu, Dok, latihan begitu. Kalau udah dicabut tuh nggak bisa dicolok lagi, Cing. Kalau misalnya punya Cing Abdel nih, mau didonor nih. Kan saya cabut nih. Iya, udah nggak kan ada. Pembuluh darahnya kan saya ikat nih, supaya nggak pendarahan nih. Udah dicabut mau nggak bisa dicolok lagi, Cing. Iya, berarti ini cuma satu sekarang si bapaknya, iya. Tapi emang itu mungkin aja ya? Mungkin aja secara anatomi, spatial segala macam itu nggak bisa dipasang gitu ya. Ada juga yang sudah dipasang tapi nolak. Nah ini sudah dipasang? Sudah dipasang. Udah dipasang, nolak, akhirnya dicabut lagi. Kalau yang spatial kan jarang, biasanya kalau misalnya dia nggak muat, nggak ditutup dulu sama tutup bedahnya. Nanti dia tunggu kulitnya tumbuh ditutup baru. Kalau yang memang karena nggak muat ya. Ini muat udah dipasang, tapi nolak katanya. Tapi nolak, ya
kecocokannya bisa, tapi kadang-kadang kan badan ini nih, Cing, kalau misalnya masuk duri, masuk benda asing, dia nolak, Cing. Masuk alkohol aja dia pengen muntah kan. Iya. Begitupun kalau misalnya ada, ini kan organ nih gede nih, masuknya ke dalam gitu. Kadang-kadang ada penolakannya, Cing. Dan penolakannya itu kadang-kadang overkill. Overkill itu misalnya ada copet, tapi kita nolaknya pakai tank baja. Itu yang kita sebutnya overkill. Jadi dia, malah sistemik nih penolakannya. Yeah. Penolakannya malah bikin yang lain jadi kacau nih. Bikin satu negara jadi berlebihan gitu. Bikin satu badan jadi kacau balau gitu. Nah yang kayak gitu yang, ini penolakannya bisa kita supres. Ya kan, reaksi penolakan ini. Kan kayak orang transplantasi itu kan biasanya dia makan obat untuk imunodepres, untuk turunkan imunnya supaya dia nggak nolak benda asing ini. Tapi efek sampingnya adalah ya kayak kita misalnya di negara tapi kita melemahkan polisi. Mungkin aja ntar terjadi kriminal banyak. Kriminalnya yang gampang terjadi kriminal karena polisinya dikit. Gitu. Ribet ya. Kalau di Indonesia kan polisinya banyak ya. Iya. Terus kriminal juga. Tetap ada. Tetap ada ya. Malah kadang-kadang dia. Tinggal jalan ngomong ya. Kan udah ada beritanya. Iya. Oke Dok, terima kasih udah di sini. Jadi nggak ngomongin stand up sama sekali nih ya. Suci. Ya mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin. Balik ke Papua kapan? Gua minggu kan nikah, Cing. Ya lusa ya. Sumedang ya. Sumedang. Emang orang Sumedang Orang Sumedang. Ketemu di Indomaret. Indomaret Papua? Enggak, Indomaret. Kan gue residen nih. Lagi residen. Harapan kita. Dia nyokapnya lagi dirawat di Darmais. Udah jalan tuh Kota Bambu. Nah, ketemu di Indomaret itu. Nyokapnya di Darmais. Kawin di Sumedang. Ketemu di Indomaret. Anjay. Dokter ketemu di Indomaret, bukan di apotik. Iya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Sehat-sehat. Dan kita bisa ketemu lagi mudah-mudahan. Amin. Oke lah kalau gitu sampai mudah-mudahan ketemunya nggak di rumah sakit. Jangan di rumah sakit. Ya. Itu yang harus ini. Nanti gua ketemu Dokter Sunu, gua sampein salam dari. Masih sering ketemu? Masih sering. Teleponan yang masih. Kalau gitu salam dari gua aja. Kebalik. Oke. Sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.